Bismi di situ kebayang sekarang dalam tafsirnya bikudratillah. Atau asal katanya biismi. Ya. Jadi itu bismillah. Kemudian ada riwayat dari Nabi Isa alaihissalam, tatkala bunda beliau Sayyidatil Maryam menyerahkan Nabi Isa alaihissalam untuk belajar menulis ke seorang guru. Pada saat menulis, guru itu menyarankan tulislah dulu Bismillahirrahmanirrahim atau minimal Bismillah. Nah, ini ada mukjizat di sini. Nabi Isa belajar nulis ke seorang guru. Gurunya suruh Nabi Isa nulis Bismillah. Tapi pada saat nanya Nabi Isa, gurunya bingung. Wahai Syekh, apa artinya Bismillah ini? Ditanya oleh Nabi Isa. Bukan ngetes, tapi tiba-tiba datang mukjizat. Pada saat begitu kata gurunya, saya tidak tahu artinya. Yang penting tulis saja. Nah, Nabi Isa yang waktu itu baru belajar menulis kepada syekhnya ini menjelaskan, Bismillah itu adalah baknya baha Allah, sinnya sana Allah, mimnya mamlakatuhu. Nah, jadi ada harful ba itu baha Allah, cahaya Allah. Itu ba di situ itu cahaya Allah. Sinnya sana Allah, sinarnya Allah. Mimnya mamlakatuhu. Ini kata Nabi Isa. Tercengang itu guru. Maka kita hayati di tafsir. Kenapa setiap pekerjaan di dunia ini ketika dengan bismillah jadi mudah? Coba, karena dia mengandung cahaya Allah. Kemudian dia mengandung sinarnya Allah. Sehingga jadi terang mudah urusan. Itu maknanya sinar. Cahaya itu sumber kehidupannya, sumber kekuatannya bahwa sinnya sana Allah. Itu sinar untuk memudahkan. Sinar itu kan menerangi. Yang tadinya gelap, awam pekerjaan bagi kita, sulit, itu gambaran gelap itu sulit, awam, itu kemudian menjadi mudah dengan sinnya bismillah. Kemudian mamlakatuhu, kuasanya Allah, kerajaan Allah, artinya pemiliknya ya Allah. Kata Allah berhasil ya berhasil. Jadi pemilikannya itu mimnya. Jadi ini riwayat dalam tafsir salah satunya Ibnu Katsir. Tafsir Abu Bida Ibnu Katsir. Kemudian, nah ini yang ngeri ngebahasnya. Lafaz Allah, Bismillah, lafaz Allah. Ini agak menjerumus ke tauhid. Ini kalau nggak pas-pas puyeng. Allah itu ismudzat. Ini pelan-pelan. Asal kata dalam tafsir al-ilah. Boleh dibagi juga, sebagian ulama mengatakan ilah boleh lahu, boleh hu. Pernah heboh di YouTube ada zikir hu. Ini sesat apa enggak? Ada yang pernah dengar? Hu. Kalau dibaca hu, asal katanya huwa. Allah alif lam ha al-ilah. Ada sebagian mengatakan al-ilah. Kenapa itu digabung menjadi Allah? Tetapi rata-rata ulama
tidak menganggap pembagian itu. Karena ini ismu dzat, dia bukan nama tetapi dia zat. Karena nama ada asmaul husna, dia tergabung semua ke dalam. Makna Allah itu dulu orang nggak kenal, kenalnya cuman ib. Itu dulu sebelum dijelaskan dalam surah Toha, innani Allahu la ilaha illa ana fa'budu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu. Misalnya. Jadi ini kalimat lafaz ismu dzat, isim dzat. Jadi kalau mau diterjemahkan tidak boleh, repot. Nggak berani orang menerjemahkan. Cuman asal katanya saja. Dulu orang kenalnya Ibrahim, bapak. Rahim itu umat, bapaknya umat. Itu Tuhan. Ilah Tuhan juga. Jadi begitu pemaknaan dulu nggak kenal dengan kalimat itu, asing. Sehingga segala yang dituhankan, yang layak dipertuhankan itu Allah. Jadi tidak boleh yang lain. Kalau dipenggal pun kalimatnya tetap benar. Allah ya ismu dzat, ilah ya Tuhan, lahu baginya, hu dialah. Nah, itu. Jadi semuanya lengkap di situ. Yang manapun bisa. Ini hebatnya lafaz zat ini, ismu dzat. Mau alifnya ya masih. Nanti ada kajian thariqah namanya. Ana lahu huwa. Nah, bisa juga itu. Aku adalah aku, dia adalah aku, baginya aku. Nah, bisa begitu. Tapi itu kajian yang lain, kajian thariqah. Ini kajian tafsirnya saja. Jadi ismu dzat. Apa itu ismu dzat? Meliputi seluruh asal muassal. Nah, itu arti zat. Kalau ditanya apa itu zat? Zat itu asal muassal. Kalau bahasa wujud ya wujud, aslinya wujud ya Allah. Yang lain itu diwujudkan. Asli yang ada itu Allah. Yang lainnya diadakan. Ini kira-kira paham? Apa masih rada gimana? Aslinya yang ada hanya Allah. Yang lain itu diadakan. Nanti dalam tafsir surah kedua alamin misalnya, masih wallahi alam. Selain Allah itu alam. Nanti dalam tafsir yang kedua, ayat yang kedua. Ini sepertinya kita cukup di bismillah dulu. Jadi Allah itu ismu dzat. Apa itu zat? Zat itu asal muassal. Hakikat yang ada, bukan yang diadakan. Karena sesuatu yang diadakan boleh jadi ditiadakan. Tapi hakikat ada, yaitu disebut dengan wujudihi ka'adamihi. Asal muasal itu sebenarnya kadang seolah-olah tidak terlihat. Ini layak. Ada bantahan. Ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ini keluar nggak? Nggak ya. Ada bantahan dari non muslim. Kenapa? Karena kita dianggap Tuhannya tidak kelihatan. Pernah ada bantahan begitu. Dulu pada saat saya dialog di Sanata Dharma Jogja, pada saat perbandingan agama itu teman-teman pendeta semua, teman-teman biarawati, biksu dan sebagainya. Mereka bertanya, alangkah lebih naasnya Islam yang Tuhannya tidak kelihatan. Kalaupun kami masih mending dengan patung dan lain sebagainya, masih ada bentuk sosok wujud.
Nah, ini dia nggak ngerti wujud. Kalau wujud disamakan dengan yang diwujudkan, maka sama saja bukan Tuhan. Karena dia pasti makhluk, ya ciptaan, namanya juga diadakan. Nah, jadi bedanya di sini. Tapi asalnya wujud, dia kadang tidak terlihat oleh yang diwujudkan. Maka disebutnya tidak menempati ruang dan waktu. Yang bisa ditunjuk oleh makhluk seperti kita ini manusia contohnya, itu hanya bisa menunjuk sesuatu yang meliputi ruang dan waktu. Nggak tahu paham, nggak tahu nggak subuh lagi kan gitu, rada ngantuk. Ini ilmu filsafat teologi kalau dalam bahasa Eropanya, bagi kita bahasanya akidah, itu tauhid. Kajiannya di sini. Tetapi kita tafsirnya yang di situ cukup memahami, jangan ditafsirkan macam-macam lagi. Kalau Allah di situ adalah ismu dzat, isim dzat, bukan isim sifat, bukan isim asma. Ismu dzat, asal nama dari sebuah zat. Siapa yang menamakan itu? Allah sendiri, bukan makhluk. Allah sendiri yang menamakan dirinya Allah. Innani anallah, aku ini Allah. Begitu bahasa itu dari Allah. Jadi kalau ada yang tanya siapa yang menamakan Tuhan itu Allah, ya Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Kalau ada bantahan dari non muslim misalnya, itu jawabannya. Itu bismillah. Baik, sekarang Ar-Rahman. Ar-Rahman ini tafsirnya yang paling mudah dipahami begitu. Ar-Rahman, tafsir yang pertama mengatakan kira-kira, riwayat yang pertama mengatakan Ar-Rahman adalah pemberian Allah di dunia. Pemberian Allah di dunia. Ar-Rahim, pemberian Allah di akhirat. Kalau disambung dengan terjemahannya, Ar-Rahman adalah pemberian Allah di dunia. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah di akhirat. Paling mudah memahaminya ini adalah bab rizki. Paling mudah. Kalimatnya begini, Ar-Rahman amma kulla syai'. Ar-Rahman itu berlaku umum, tidak pilih kasih. Pengasihan Allah, pemberian Allah tanpa pandang bulu, baik muslim maupun kafir, baik taat maupun maksiat, tidak ada bedanya dalam kasihnya Allah. Ini Ar-Rahman. Jadi nggak usah aneh lagi lihat orang, nggak usah syirik lagi. Yang itu nggak pernah sholat, yang itu kafir tapi rezekinya banyak. Boleh jadi itu masuk dalam kategori ammah kulla syai'. Itu bagian daripada pengasihan Allah yang bentuknya duniawi yang dijamin oleh Allah. Maka ayatnya yang terkenal itu wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Bahwa jangankan manusia berakal sempurna, hewan melata saja dijamin rizki. Ini Rahman. Maka yang terbaik juga pada saat memberi orang, pakai sifat Rahman Allah. Jangan pilih kasih. Jangan lihat nih orang nipu apa enggak, nih orang bakalan macem-macem enggak. Pokoknya kalau mau ngasih ya ngasih. Pahami sifat Rahman Allah. Saya sering menganalogikannya, ada orang melihat pengamen di angkot, kemudian minta sambil nyanyi lah. Ini analogi mudah untuk mengkaji Ar-Rahman. Kemudian pada saat dia minta, kelihatan tato di tangannya. Ya, sering begitu kan pengamen-pengamen. Kemudian pada saat diminta, ada yang ngasih, ada yang enggak. Yang repot nih, yang enggak ngasih tujuannya bagus bisa berpahala.
Tujuannya mungkin mengingat hadis Rasul bahwa